Kita mengatakan ini dunia, itu gunung, itu danau, itu sungai, itu lautan. Semuanya itu tidak lagi dilihat oleh beliau sebagai gunung, sebagai sungai, sebagai danau, sebagai lautan, tetapi sebagai kebenaran tertinggi. Sebagai parama satca, kebenaran tertinggi, yaitu beliau mengerti bahwa materi yang paling kecil itu yang bisa kemudian berwujud sebagai gunung, sebagai danau, sebagai lautan, sebagai sungai, sebagai pulau, tidak lain daripada materi yang paling kecil itu yang beliau namakan parama anu. Apakah gunung itu? Timbunan parama anu. Apakah danau itu? Timbunan parama anu. Apakah lautan luas itu? Timbunan parama anu. Apakah sungai yang mengalir itu? Timbunan parama anu. Itulah kesimpulan beliau yang dapat dilihat dan diketahui melalui pengetahuan sempurna setelah beliau bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Apa yang dinamakan danau, gunung, sungai, pulau, lautan, batu, emas, perak, dan sebagainya itu adalah cuma kebenaran konvensional, kebenaran biasa. Kalau kita bodoh, kita silau, kita kagum, kita terpesona melihat pemandangan yang indah. Kalau kita tidak mengetahui kebenaran tertinggi yang dinamakan parama anu itu. Tetapi Sang Buddha yang telah mengerti dan melihat dengan jelas adanya kenyataan tertinggi daripada bentuk-bentuk materi, ialah yang dinamakan parama anu itu, beliau lagi tidak silau melihat emas, tidak silau melihat gemerlapannya berlian, tidak mengagumi lagi keindahan alam, sinarnya rembulan di waktu terang bulan purnama, tetapi beliau itu hanya menganggap sebagai itu, yang itu ialah perwujudan daripada parama anu. Kemudian beliau pun melihat bahwa materi itu adalah dikondisikan oleh karma, oleh pikiran, oleh temperatur atau panas dingin, dan oleh zat makanan. Beliau melihat dengan jelas sekali, oh, semuanya ini, jasmani ini yang kita lihat paling dekat itu diciptakan, dapat dikatakan diciptakan. Sebenarnya istilahnya mungkin lebih tepat dikondisikan oleh karma, oleh pikiran, oleh temperatur, dan oleh zat makanan. Para ahli ilmu pengetahuan belum melihat hal ini, tetapi Sang Buddha melihat hal ini, dan Buddhisme mengatakan bahwa jenis, kromosom, DNA, RNA yang menjadi benih-benih bayi itu adalah diciptakan oleh karma, oleh pikiran, oleh temperatur, dan oleh zat makanan. Dan kemudian pelan-pelan menyusul seperti rumusan daripada Praticca Samuppada.
awija pacaya sangkara, bentuk-bentuk batin, bentuk-bentuk karma. Tetapi karma ini kemudian timbullah kesadaran. Kesadaran ini mengkondisikan jasmani dan batin. Kemudian pelan-pelan jasmani dan batin ini mengkondisikan indria-indria. Demikianlah proses yang terjadi di dalam kandungan seorang ibu. Kemudian lambat laun setelah 9 bulan atau 8 bulan lengkap lahir. Setelah lahir terjadi kontak melalui mata, melalui telinga, melalui hidung, melalui lidah, melalui kulit, melalui pintu pikiran. Demikianlah terjadinya proses daripada proses kejadian fenomena kehidupan ini. Apa yang dulu anggap beliau sebagai roh kekal, yang menjelma dulu, yang menjelma lebih dulu, dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian setelah beliau mencapai penerangan sempurna, baru beliau bisa tahu, aku ini keliru memandang. Sebenarnya itu bukan aku. Sebenarnya itu hanya fenomena batin, fenomena kesadaran, fenomena bentuk-bentuk pikiran, fenomena perasaan, fenomena pencerapan. Hanya itu. Kemudian beliau melihat bahwa pikiran itu dikondisikan, ya, dengan secara bodoh kita diciptakan, dikondisikan, disyaratkan oleh pintu pikiran, oleh kesadaran, oleh objek pikiran, dan oleh perhatian. Itulah yang menjadi syarat-syarat dan kondisi-kondisi untuk terwujudnya bentuk pikiran. Jadi saudara-saudara sekalian, Sang Buddha melihat bahwa pikiran itu dikondisikan, dibentuk. Dan setelah dibentuk, dia muncul sekejap, segera lenyap di situ juga. Di mana dia timbul, di situ dia lenyap. Sekarang saudara-saudara melihat altar ini. Mata kontak dengan altar ini, timbul kesadaran melihat. Setelah kesadaran melihat ini timbul, diiringi oleh beberapa bentuk pikiran yang sesuai, seiring dengan kesadaran, macam kesadaran yang timbul itu. Tetapi juga segera lenyap. Bahkan menurut Sang Buddha, timbulnya satu proses pikiran ini sebenarnya terjadi dalam 17 saat pikir. Jadi kalau berpikiran sebegitu cepatnya, itu sudah terjadi dalam 17 saat pikir. Dan tiap-tiap saat pikir ini mengalami utpati, titi, bangka, yang berarti timbul, berkembang, lenyap, timbul, berkembang, lenyap. Coba. Sekarang ternyata para ahli pikir, para ahli ilmu jiwa, antara lain Profesor William James, yang mengakui bahwa kesadaran itu berlangsung sangat cepat sekali. Padahal Sang Buddha ketika beliau 2530-an tahun yang lampau telah melihat yang lebih jelas, yang lebih terperinci. Siapa yang bisa melihat bahwa satu proses pikir itu terjadi daripada 17 saat pikir?
Yang namanya satu persatu saya bisa sebutkan, tetapi tidak perlu, akan membuat saudara-saudara menjadi kebelinger saja. Nah, begitulah. Apa lalu alasannya kita mengatakan pikiran yang timbul dan lenyap segera di situ di mana dia timbul, di situ dia lenyap, lalu mengatakan, mendakwa, menuduh, mengira, menyimpulkan itu aku melihat, aku mendengar, aku mencium, aku mengecap, aku menyentuh, aku berpikir. Itulah yang dilihat oleh Sang Buddha sebagai pandangan yang keliru setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Seperti apa yang saya katakan dahulu, sama dengan peristiwa yang ditunjukkan oleh Kopernikus, oleh Galileo, seperti apa yang saya katakan dahulu. Zaman dahulu orang mengatakan dunia ini pusat solar system, matahari beredar pada dunia ini. Tetapi Kopernikus kemudian mengatakan tidak, dunialah yang berputar-putar mengelilingi matahari. Ternyata sekarang ilmu pengetahuan kita sekalian dapat menyetujui itu. Demikian pun Galileo yang menemukan bahwa dunia ini bulat, padahal zaman dulu dikatakan dunia ini datar, tapi Galileo mengatakan bundar. Demikian persis Sang Buddha. Beliau juga dulu mempunyai pandangan bahwa aku itu ada, kekal. Karena beliau bisa ingat dengan kehidupan dulu. Itu kan saya. Saya ingat sayalah itu. Tetapi setelah beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, berubah pandangannya. Wah, saya salah dulu. Dulu saya salah. Sekarang baru saya melihat kebenaran tertinggi. Aku itu tidak pernah ada. Dulu, sekarang, maupun yang akan datang, tidak akan pernah ada. Itu hanya khayalan. Itu hanya pandangan keliru. Itu hanya dugaan keliru. Tetapi yang nyata ada, hanya proses pikiran, proses melihat, proses kesadaran, mendengar, melihat, mencium, membau, berpikir, kemudian segera lenyap. Di mana dia timbul, di situ dia segera lenyap. Tidak ada alasan untuk mengatakan itu aku, kepunyaanku, dan milikku. Yang mengatakan itu aku, milikku, dan kepunyaanku, itu hanya khayalan, hanya dugaan. Siapa yang menduga dan menghayal itu, saudara-saudara sekalian? Kebodohan. Kebodohan yang amat dahsyat. Itulah tukang sulap yang paling besar. Sang Buddha mengatakan itulah raja kegelapan yang paling besar. Sang Buddha mengatakan itulah raja magic yang paling besar, kebodohan ini. Karena bagaimana saudara-saudara sekalian? Sekali kebodohan itu mencengkeram pikiran manusia, kesadaran berpikir timbul, disergap oleh kebodohan. Lalu pikiran ini kena magic oleh kebodohan. Setelah kena magic yang dahsyat dari kebodohan ini, dia tidak bisa melihat kenyataan. Bingung, linglung, pikirannya kacau. Ah, ini milikku, kepunyaanku, aku. Jadi kita sekalian oleh Sang Buddha ditunjukkan dengan jelas sekali, oh engkau ini kena magic, magicnya kebodohan.
Tahukah magic, saudara-saudara? Di Bali kita kenal ada yang dinamakan minyak duyung. Tahu minyak duyung? Lengis duyung. Itu biasanya digunakan untuk ngolesi wanita-wanita yang dicintai. Lalu lengis duyung ini dicolekkan kepada atau diolesi kepada wanita. Kemudian wanita itu menjadi kena magic. Yang tadinya tidak cinta sekarang beli bagus. Kalau bahasa Jawanya kakang mas. Itu namanya kena magic. Tadinya benci sekarang sayang. Saya tirukan ya. Itu namanya magic. Tetapi saudara, magic ini yang dibuat oleh manusia tidak seberapa. Carikan saja dukun atau balian atau entah dikasih air suci dan sebagainya, bisa ingat lagi cepat. Mungkin hanya 1 minggu, mungkin paling lama 1 bulan, ingat lagi. Baru sadar. Makanya loh, dibeli bagus jangan wih insya tadi gati nah padahal ada je teman kena bede kalau pura-pura insya pada saking kena limit magic tapi cepat sembuh. Namun magic avidya dan kebodohan ini, saudara-saudara sekalian, Sang Buddha buktinya tidak dapat dihitung banyaknya menjelma kembali begitu panjang. Baru pada kehidupan 2530 tahun yang lampau itu baru beliau mencapai penerangan sempurna, baru dapat menghancurkan avidya. Coba bayangkan, magic dahsyat avidya ini bukan saja membingungkan kita pada waktu hidup ini saja, tetapi untuk seterusnya panjang sekali. Maka oleh karena itu avidya disebut magic yang paling dahsyat. Kalau saudara bisa mengerti khotbah ini, Anda mengerti Buddhism. Kalau saudara masih bingung mendengarkan khotbah ini, saya kira Anda belum mengerti Buddha Dharma, walaupun saudara mengaku belajar Buddha Dharma. Nah, kalau mengerti syukur, sekarang jadikanlah itu semboyan atau pemiu. Kalau saudara marah, waduh saya kena magic avidya sekarang ini jadi marah. Menjadi ingat. Nah, agak masih nidang masih ingat. Bengkelun, buen gedet, buen kena magic. Kalau saudara kena rindu, kangen rindu, atau malah rindu, itu namanya kena magic avidya. Nah Pak Ende, kok bengong saja? Sayanya ini kena magic malah rindu. Cuma bisa mengucapkan begitu saja sudah untung. Lebih untung daripada sama sekali tidak mengetahui. Coba nyalakan lampu sorot, itu sudah malam. Siapa yang bisa menyalakan lampu sorot ini? Ya, saudara-saudara, sambil kita menunggu nyalanya lampu, siapa yang bisa menyalakan lampu sorot ini? Saya kira ada di belakang di sini, di belakang. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentu suka yang terang, jangan yang gelap. Sebab terang itu mengusir kegelapan. Sekarang kita ini sedang membicarakan avidya mengusir
kebijaksanaan dan pengetahuan mengusir avidya atau kegelapan. Sekarang saya akan lanjutkan saudara-saudara sekalian. Demikianlah apabila pikiran yang muncul itu disebabkan karena ada pintu pikiran, karena ada objek pikiran, karena ada kesadaran, dan karena ada perhatian, kemudian muncul pikiran, kemudian pikiran itu dicengkeram oleh avidya, itulah yang menjadi sumber sebab segala malapetaka. Kemudian kemelekatan muncul, kemudian perangkulan muncul, kemudian ingin terus berhubungan dengan apa yang disenangi terus muncul, dan itu yang menyebabkan segala sebab penderitaan dan malapetaka di dalam kehidupan yang dikatakan samsara ini. Dan inilah bekerjanya hukum alam yang dilihat oleh Sang Buddha pada waktu mencapai penerangan sempurna. Sementara ada orang yang mengatakan bahwa kenapa agama Buddha itu tidak pernah menyebut-nyebut Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Apakah agama Buddha itu tidak memiliki keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Saudara-saudara sekalian, agama Buddha mengatakan dengan tegas, ada sesuatu yang Maha Kuasa. Tetapi yang Maha Kuasa ini bukan berpribadi, bukan personal God, tetapi persis yang dilihat oleh Sang Buddha itu Dhamma Niyamata, hukum alam semesta yang tetap tidak bisa dibantah dimanapun berlaku, di dunia ini, di planet lain, di solar system yang ada di semua alam semesta, itu berlaku. Hukum ini yang dilihat oleh beliau dinamakan Dhamma Niyamata, yang bekerjanya kita lihat dalam apa yang dinamakan hukum paticca samuppada, hukum karma, hukum ketidakkekekalan. Di situ kita lihat dengan nyata sekali, tidak ada ampun, tidak bisa didoai, tidak bisa disujudi. Tetapi hukum itu adalah hukum yang berlaku dengan adil dan berlaku dengan benar, tidak memihak. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah bekerjanya hukum paticca samuppada. Apabila pikiran itu timbul dicengkeram oleh avidya, atau sudah avidya lebih dulu, lebih entah sejak kapan sudah bercokol, itulah yang menimbulkan nafsu, kemelekatan, dan semua akibat-akibat kesengsaraan hidup. Tetapi kalau pikiran yang muncul itu, yang tadinya dicengkeram oleh kebodohan, sekarang dihapus oleh kebijaksanaan dan pengetahuan. Apabila kita beruntung dapat menghancurkan kebodohan, maka di situ tidak lagi bisa akibat-akibat penderitaan akan muncul. Inilah bekerjanya hukum. Inilah yang Maha Kuasa bekerja dengan tepat. Penganut agama Buddha, dengarkan dengan baik-baik. Seyogianya menganggap bahwa ini yang Maha Kuasa, Maha Pengatur, Maha Ada, Maha Adil. Pendeknya seperti mirip apa yang dikatakan sebagai definisi Tuhan. Tetapi ingat, hukum ini bukan personal God.
tetapi hukum alam. Umat Buddha tidak menyembah-nyembah, tidak memuja hukum alam ini, tetapi mentaati, sama seperti kita mentaati hukum negara, peraturan masyarakat, dan awik-awik masyarakat. Kita taati, awik-awik subak kita taati. Tidak perlu dipuja awik-awik itu, tetapi kita taati, ini lebih penting. Cara inilah umat Buddha itu belajar mengerti bekerjanya hukum-hukum alam, mentaatinya, dan inilah perbuatan yang terpuji, yang terbaik. Jadi ingat saudara-saudara sekalian, apabila Anda ditanya, apa saudara percaya dengan Tuhan Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Pengatur? Kenapa tidak? Konsep kami, keyakinan kami sesuai dengan yang dikatakan oleh Sang Buddha. Itulah hukum alam semesta, yang bekerjanya antara lain melalui hukum paticca samuppada, melalui hukum karma, hukum anicca, dan lain-lain. Tetapi saudara-saudara sekalian, para pemeluk agama Buddha tidak berdoa begini kepada hukum alam itu. Oh hukum alam, saya tadi berbuat salah banyak, ampunilah saya. Saya berjanji untuk tidak berbuat lagi. Itu hanya autosugesti. Umat Buddha tidak lazim demikian. Tetapi umat Buddha, aduh saya salah, saya sadar saya salah, akan menerima akibat. Apa boleh buat? Saya akan terima. Dengan gagah berani saya terima, karena saya yang mempunyai perbuatan itu. Dan sekarang saya akan mencoba lebih mentaati hukum. Tetapi karena hukum itu dan bekerjanya hukum itu diajarkan oleh Sang Buddha yang Maha Tahu, kemudian segala seluk-beluk apa yang dinamakan perbuatan-perbuatan kebijaksanaan telah beliau ajarkan pula kepada kita, maka kita berterima kasih juga kepada Sang Buddha. Kita menyembah Sang Buddha, kita menghormati, dan menghormati Sang Buddha itu juga bukan untuk bermohon. Beliau hanya menunjukkan jalan, tetapi tidak lain dan tidak bukan. Berjanji kepada diri sendiri, panatipata weramani sika padang sama diami, adina dana weramani sika padang sama diami, kamesu musawada surameraya majapamada tanah, seterusnya. Hanya itu. Bukankah saudara setiap sore kalau kebaktian mengucapkan demikian? Nah, itulah pula sekelumit ulasan kupasan tentang hukum alam. Jadi umat Buddha mempercayai ini hukum alam ini sebagai yang maha kuasa, maha pengatur. Silakan, itu betul. Tetapi bukan the personal God. Kita bukan ateis. Kita lebih teliti. Kalau gempa bumi, ya itu sudah hukum-hukum alam yang mengatur. Bagaimana? Ya sudah, terjadi. Memang itu risiko daripada dunia, daripada kehidupan. Iya, justru agama Buddha itu meyakini bahwa bagaimana pikiran manusia itu kebanyakan, begitulah keadaan di luar. Lebih baik kita sekarang membersihkan pikiran, masing-masing membersihkan pikiran, maka dunia kita akan menjadi lebih baik. Itulah keyakinan seyogianya yang dimiliki oleh setiap umat Buddha. Sekarang saudara-saudara sekalian,
saya berjanji untuk memberikan pengertian yang lebih dalam tentang Buddha Dharma ini. Dan justru baru-baru ini tanggal berapa itu Sri Pandita? Waktu kita dipanggil di Jaya Sabha tanggal berapa? Tanggal 17 bulan 5 ini juga para tokoh-tokoh agama dipanggil untuk berkumpul di Jaya Sabha di dekat rumahnya gubernur, dan di situ yang memberikan briefing adalah Panglima Gubernur dan Kakanwil Departemen Agama. Sebab kalau saudara sudah mempunyai pengertian yang dalam, maka dengan sendirinya batin saudara berubah. Sikap toleransi akan berkembang, sikap sabar akan berkembang, sifat memaklumi keadaan akan berkembang. Dengan demikian kerukunan, persatuan, kesatuan, saling menghargai akan berkembang secara otomatis, bukan dibuat-buat. Karena perbuatan itu tidak bisa diperintah. Dia harus disediakan persiapan yang matang sebagai syarat-syarat dan kondisi. Apabila syarat dan kondisinya sudah matang, maka perbuatan itu sesuai dengan yang sudah matang itu. Itu maknanya kita menghayati ajaran agama lebih mendalam, seperti apa yang saudara dengar sekarang ini. Jadi sang aku itu tidak lain dan tidak bukan proses daripada pancaskanda 5 akhirat ini yang timbul lenyap sangat cepat. Itu yang saudara katakan aku. Sekarang rubah pandangan seperti Sang Buddha ajarkan. Keliru itu. Oh, ini hanya kejadian atau proses fenomena kesadaran, perasaan, pikiran, pencerapan, dan jasmani yang aku secara keliru menganggap sebagai aku. Seperti apa yang saya katakan sering-sering, di langit itu ada biang lala. Lalu biang lala itu kita katakan naga besar yang panjang sekali. Itu pandangan keliru, padahal itu hanya pantulan sinar. Demikian pula aku ini dibentuk, dihayalkan, dikonsepkan oleh avidya, si magic besar, si raja kegelapan, si tukang sulap besar itu. Sekarang seyogianya kita melek, oh tidak ada aku. Yang ada hanya proses batin dan proses jasmani atau proses materi, hanya itu ada. Inilah namanya mengerti kebenaran tertinggi. Apabila kita mengerti kebenaran tertinggi ini, apabila konsep aku itu sudah lemah dan kendor sekali, maka kemelekatan kepada isi dunia ini pun akan menjadi longgar. Kalau dulunya melekat seperti kena lem yang kuat sekali, sekarang ibaratnya lem ludah, mudah mudah lepas. Kalau rugi, itu kan biasa, ada untung ada rugi. Kalau kematian, itu kan biasa, orang hidup mesti mati. Kalau terjadi perpisahan, itu kan biasa, ada kalanya berkumpul, ada kalanya berpisah. Itu kan kenyataan, itu kan fakta hidup, itu kebenaran tertinggi. Kenapa kita harus menolak, menentang, tidak percaya kepada kebenaran tertinggi itu? Namun kita sebaliknya mau memaksa, mau memperkosa kebenaran tertinggi ini. Saudara-saudara sekalian, itulah yang menyebabkan penderitaan. Berbicara tentang penderitaan, saudara-saudara,
Sekarang saya ajak saudara-saudara juga untuk memperdalam pengertian tentang penderitaan ini. Ada kalanya penderitaan itu atau suffering itu diterjemahkan dengan penderitaan. Asal katanya duka, kemudian orang asing menerjemahkan sebagai suffering. Lalu karena kita melihat suffering di kamus itu aslinya penderitaan, lalu kita juga di Indonesia penderitaan. Akhirnya agama Buddha itu menjadi serem, menakutkan. Orang pada berbisik, lu masih muda begini kok mau belajar agama Buddha? Agama Buddha itu mengajarkan penderitaan, lu berani sama penderitaan? Coba, semuanya menderita. Sedikit-sedikit berkata duka. Duka itu suffering artinya. Suffering itu penderitaan, lu berani. Masa lu tidak akan menikmati hidup dulu? Bersenang-senanglah dulu. Nah, nanti kalau sudah kapan nafsunya sudah enduk, di situ baru belajar agama Buddha. Kalau sekarang kamu masih ngerencang begini, dan malu. Sering orang-orang muda itu ditakuti. Tapi sekarang kita harus bertanya, kapan nafsu itu bisa enduk? Orang tua-tua bangka yang sudah tidak bisa bangun, masih mengeritip saja pikirannya, sing enduk-enduk. Di Bali ada sesenggak, amenu nyidang nengkeng, ye habruk, ala anak nu geruk, kenuwe demen teken anak lu. Itu bahasa di Tiguasu saja itu, saja. Itu memang benar. Kalau menunggu sampai nafsu enduk, tidak akan saudara menemukan nafsu itu enduk-enduk. Arah anak ngerencang dan gitu mongkot geruk. Begitulah saudara-saudara sekalian. Sekarang saya akan menjelaskan arti daripada duka itu. Duka itu para bijaksana lebih cenderung menerjemahkan sebagai tidak puas, kecewa, menanggung sakit. Lebih cenderung begitu. Jadi dengan demikian bukan penderitaan semua, tetapi ada ketidakpuasan, ada kekecewaan, ada yang disebut memikul sakit. Apa sebab saudara-saudara sekalian? Oleh karena risiko dari kehidupan ini memang tidak bisa dihindari. Harus memikul duka, lapar, haus, panas, dingin, sakit macam-macam. Kemudian bertemu dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, dan sebagainya. Itu adalah menjadi fakta daripada kehidupan. Itulah yang dinamakan duka yang biasa. Dengarkan saudara-saudara sekalian, ini baru berkenaan dengan duka yang pertama, yang normal, yang biasa. Apa sebab disebut duka yang normal dan biasa? Karena itu diderita, bukan ditanggung, dipikul oleh semua orang. Tidak peduli dia orang suci atau tidak peduli orang arahat. Biar saudara menjadi arahat, saudara akan lapar, haus, panas, dingin. Kalau kena pilek, ya kena pilek. Sama seperti kita. Tetapi
penderitaan yang jahat itu adalah penderitaan yang bukan wajar, yang bukan normal. Apakah itu, saudara-saudara? Kebodohan itu, paham aku itu dan paham kemelekatan itu lain daripada yang lain. Kalau seseorang suami istri di rumah disediakan makanan, mungkin karena gaji hanya pas-pasan, kemudian dihidangkan makanan, mungkin agak kurang, mungkin hanya ikan kering dan sambal saja. Kemudian suami yang karena biasa diundang makan sana, undang makan sini, tetapi di rumah tangganya memang begitu keadaannya, pulang. Kemudian tidak mengerti keadaan yang wajar itu. Lalu teringat, ini dan dedarane. Kemudian bangun, nomplok kursi, nomplok meja, mekat atau pergi ke restoran atau ke pisage. Lalu bagaimana? Istrinya bingung. Inilah yang dinamakan penderitaan ekstra atau penderitaan abnormal. Kalau lapar dan keadaan kita memang pas-pasan makanan begitu, itu sudah wajar. Itu penderitaan yang wajar, bukannya penderitaan yang jahat, yang jahanam. Tetapi ini karena kemelekatan, karena sang aku, karena kesombongan dan karena kesiguban dan lain-lain, itu yang sering sekali menciptakan penderitaan ekstra. Laki sing dini-dini jadi medar, awak giwang kan, bisang padibane, nyanan petengit terus pulas sing megerengang, ben manis sing pulih-mulih, atau ini supaya dimengerti oleh orang dari Malang, besoknya ndak pulang-pulang, karena ndak pulang-pulang istri curiga. Jangan-jangan dia nge-share cari punya pacar di luar. Kemudian karena jam 11, jam 12 tidak pulang, pintunya ditutup. Akhirnya tidur di luar tidak bisa, tidur di jalan. Itu namanya penderitaan abnormal. Itu namanya penderitaan ekstra. Kalau gaji ekstra ya lumayan. Tapi kalau penderitaan ini dibuat ekstra banyak, berabe bahasa Jakartanya. Jadi yang membuat penderitaan ekstra ini adalah kebodohan, kemelekatan, aku, kesombongan dengan semua atribut-atributnya. Cuma itu. Dan lagi saudara-saudara sekalian, penderitaan ekstra yang diorganisir, diterminir oleh kebodohan si Raja Magic ini, itu menyebabkan penderitaan bukan saja dalam kehidupan ini, tetapi terus menyebabkan tumimba lahir lagi. Karena faham aku dan milikku ini adalah sumber daripada keinginan kepada nafsu indria, keinginan kepada bentuk-bentuk hidup, terus ingin hidup dalam bentuk manusia, dalam bentuk dewa. Ada kalanya orang ingin jadi burung, ada kalanya orang ingin jadi anjing. Apa sebab? Karena anjing itu dimiliki oleh seorang nyonya yang cantik sekali. Yen kini den awake koda gati banda di cicing. Tuh kitu kena jelmane. Ben cicingin tuh gelang anak nyonya jegek. Adanan ya dari cicing. Tetapi kalau dia sudah putus asa, lebih baik bunuh diri. Jadi memuaskan nafsu-nafsu, keinginan untuk hidup menjadi ini dan menjadi itu, dan memusnahkan diri, mau bunuh diri supaya habis, itulah gara-gara si aku, milikku, kepunyaanku, kemelekatan, dan segala atribut-atributnya.
Nah, saudara-saudara sekalian, sudah agak banyak saudara mendapatkan khotbah Dharma. Ada yang saya ingin sampaikan lagi sebagai tambahan pengetahuan untuk memperdalam pengertian saudara dalam Dharma. Jangan saudara-saudara bertanya dan berpikir, kalau begitu siapa sih kebodohan itu? Kok kebodohan itu katanya raja magic, raja kegelapan, raja daripada pemimpin segala kejahatan, dewa kematian. Siapa sih dia itu? Sang Buddha mengatakan, jangan bertanya tentang itu. Yang lebih penting adalah membebaskan dirimu dari itu. Tetapi jawaban yang sedikit bisa memuaskan adalah, dari mana datangnya kebodohan? Karena kita tidak suci. Dari mana datangnya tidak suci? Karena kita tidak berjuang untuk melaksanakan sila samadipanya. Itu jawabannya. Selama kita tidak berjuang melaksanakan 8 rangkaian jalan utama atau sila samadipanya, selama itu kita dicengkram oleh kebodohan. Selama kita belum bisa merealisir 4 kebenaran mulia secara sempurna, selama itu kita semuanya masih orang bodoh. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini sekarang masih dikuasai dan dicengkram oleh Raja Magic Avidya itu. Sebab kita semuanya belum merealisir 4 kebenaran mulia. Dan orang yang bodoh itu adalah persis orang yang belum merealisir 4 kebenaran mulia itu artinya. Memang secara sepintas lalu kita bisa mengerti hidup itu penuh dengan kekecewaan, ketidakpuasan, dan menanggung sakit. Mungkin kita bisa mengerti 30%, belum 50%. Nanti kalau ada hal-hal yang menyenangkan, yang menggiurkan, lupa. Itu berarti baru mungkin 25% mengerti. Kalau orang menjelaskan tentang sebab-sebab penderitaan itu keinginan nafsu, kemelekatan, bisa kita mengerti. Tetapi juga belum penuh. Kalau orang mengatakan tentang berhentinya penderitaan atau niroda, duka niroda, saya kira semuanya kita belum pernah mengerti. Kayak bagaimana, kayak apa berhentinya penderitaan itu belum kita bisa mengerti. Apalagi mempraktekkan 8 rangkaian jalan mulia itu dan sampai merealisir, kita belum mengerti. Tetapi untuk lebih jelas, saya akan menguraikan pula. Sekarang kita ini mengatakan belajar Dharma. Baiklah. Tetapi Dharma itu seperti saya uraikan sering-sering, mempunyai 3 aspek. Kita harus mengenal 3 aspek daripada Dharma ini. Apakah itu saudara-saudara sekalian? Pariyati atau teori atau belajar. Pati-pati atau mempraktekkan. Patiweda atau menembus atau mencapai atau merealisir. Pariyati yang berarti belajar. Kita belajar apa itu 4 kebenaran mulia. Kita belajar apa hukum paticca samuppada, hukum karma, hukum anicca,
apa itu pancakanda dan lain-lainnya. Kita belajar apa baik, apa buruk, apa berguna, apa tidak berguna, apa bermanfaat, apa tidak bermanfaat. Kita belajar. Tetapi jangan lupa, orang belajar itu bermacam-macam. Ada yang belajar tetapi tidak untuk melaksanakan. Nah, bareng-bareng dogen supaya ikut-ikut saja, supaya kelihatan ikut. Tetapi ia tidak peduli bagaimana melaksanakan, bagaimana memanfaatkan dharma itu. Pokoknya tidak hirau. Kalau ada kesempatan di dalam kesempitan, dia ambil. Dia bersemboyan, lek sengaja gelekang. Ponga ada ama. Kan metuten anaknya jemat-jemat. Samilang gerit. Begitulah pikirannya. Tapi dia mengatakan, saya beragama. Nah, kalau ada golongan ini, mereka dinamakan golongan Alagadupama. Kalau di kalangan kita bangsa Indonesia yang dikatakan sudah beragama, terjadi perampokan, kekejaman, penganiayaan, pemerkosaan dan lain-lain, itu disebabkan karena orang walaupun beragama tetapi baru tingkat belajar dan masih dalam golongan Alagadupama, hanya belajar. Maka oleh karena itu para siswa-siswa yang belajar di sekolah menengah pertama, menengah atas atau sampai di universitas, kalau belajar dharma jangan hanya untuk cari nilai supaya lulus, jangan. Tetapi tidak peduli. Untuk apa melaksanakan berat-berat? Pokoknya agama itu taruh dulu di lemari. Itu namanya golongan Alagadupama. Juga ada di kalangan orang mereka yang belajar, saudara-saudara sekalian. Mereka yang belajar dharma tetapi hanya untuk popularitas dirinya, supaya dikagumi. Oh, dia pandai bicara. Oh, dia pandai berdiskusi. Oh, dia pandai berdebat. Oh, dia pengertiannya ini menonjol. Hanya untuk mencari popularitas. Di mana ada orang berdiskusi, dia di situ muncul. Tetapi di mana ada orang praktek meditasi dan praktek berdana, praktek berbuat baik, dia tidak pernah muncul. Ini ciri-ciri orang belajar agama yang tergolong kepada Nisaranata Pariyati. Ingat, membangun wihara, berdana, gotong royong, bekerja, mengerjakan apa untuk persiapan tidak ikut. Berbuat sosial di masyarakat apa-apa tidak ikut. Meditasi tidak ikut. Tetapi kalau berbicara di muka umum supaya populer, ikut. Jangan dikatakan saya pedes ya. Ini pelajaran. Saya hanya menyampaikan pelajaran itu. Jangan saudara merasa tersinggung. Sebab beragama Buddha itu betul-betul agama daripada berat. Hei. Kalau kita tidak belajar pengertian agama Buddha ini, rasanya seperti asal sudah pandai menerjemahkan arti ini, membicarakan ini, membahas ini, rasanya sudah cukup. Tidak. Itu baru tergolong Nisaranata Pariyati. Orang-orang yang begini kalau punya pengertian sering sekali fanatiknya luar biasa. Tidak mempunyai pandangan cakrawala yang luas. Kadang-kadang menjadi momok, menjadi menjadi hal yang sangat menyusahkan. Tetapi
Tetapi orang belajar agama itu seyogianya tergolong kepada apa yang dinamakan Bandagarika Pariyati. Bandagarika Pariyati ini, saudara-saudara sekalian, adalah orang yang mempraktek atau belajar agama memang hanya untuk mempraktekkan. Berdana dia mau, gotong royong dia mau, kebaktian dia ikut, apa ada pekerjaan yang patut dibantu dia ikut, donor mata sekarang sudah digerakkan, donor mata dia ikut, bukan hanya satu kali tetapi terus menerus selama dia mampu. Kemudian silanya baik, bersama dia senang, berbincang-bincang tentang kebijaksanaan dia serius sekali. Nah, inilah mereka yang tergolong belajar Dharma yang dinamakan Bandagarika Pariyati. Sekarang orang yang mempraktekkan Dharma. Orang yang mempraktekkan Dharma ini juga dikatakan bermacam-macam. Ada yang mereka digolongkan apa yang dinamakan loka adipateya pati-pati. Ini berarti memang dia mempraktekkan Dharma tetapi untuk kepentingan duniawi. Ini kebanyakan dari kita untuk kepentingan duniawi. Pokoknya kalau organisasi sampai berkelahi berani. Saben-saben ini biasanya loka adipatiya dan atta adipatiya itu berbareng terus. Pandangan sendiri, pendapat sendiri dan pengaruh duniawi ini kuat sekali. Lalu saya punya pendapat begini, saya punya pendapat mesti diturut. Keras kepala. Demi kepentingan keuntungan, demi kepentingan pengaruh, demi kepentingan macam-macam. Itulah yang tergolong apa yang dinamakan loka adipatiya pati-pati dan atta adipatiya pati-pati. Sudah tentu kalau kita berbicara tentang atta adipatiya selalu dicampuri oleh 6 watak dari manusia. Apa itu? Loba carita, dosa carita, moha carita. Ya, ada kalanya lebih baik lagi sada carita, budi carita. Tetapi yang lebih jelek lagi witaka carita atau campuran. Ini menonjol. Tetapi yang dianjurkan di sini adalah apabila kita mempraktekkan Dharma adalah demi untuk merealisir Dharma yang dinamakan Dhamma Adipateya Pati-Pati. Memang mempraktekkan Dharma untuk berusaha merealisir. Artinya bagaimana rasanya kebahagiaan, kegembiraan, kebersihan batin di waktu berdana dengan tulus ikhlas. Itu harus dicamkan sekali. Bagaimana rasanya kita bekerja keras, mengabdikan tenaga, pikiran, dan uang untuk mendirikan wihara, mendirikan usaha-usaha sosial tertentu. Bagaimana rasanya kegembiraan, kebahagiaan yang timbul karena praktek yang nyata ini. Bagaimana rasanya mempunyai kelakuan yang baik, apik, teliti. Itu mendatangkan kebahagiaan. Itu harus diutamakan. Bagaimana bersama dia sampai mencapai jana. Itu yang diutamakan. Bagaimana supaya kita mencapai kebijaksanaan dengan merenungkan ajaran-ajaran Dhamma lebih dalam. Itu yang dimaksudkan. Inilah orang-orang yang mempraktekkan Dhamma demi untuk merealisir Dhamma
atau pengaruh Dhamma memang lebih menonjol, atau di dalam bahasa Pali dinamakan Dhamma Adipatya Pati-pati. Sehingga saudara-saudara, cita-cita setiap umat Buddha tidak lain tidak bukan merealisir Patiweda Dhamma, yang berarti menembus, merealisir, membuktikan apa yang dinamakan sang jalan dan sang buah. Berbicara tentang buah ini, saudara-saudara sekalian, ada 4 macam, yaitu yang dinamakan Sukho Wipasaka, yang dinamakan Tewija, yang dinamakan Cala Abinya, yang dinamakan Catu Pati Sambidapato. Apabila ini sudah direalisir, itu namanya menembus Dharma. Kalau kita ini belum ada yang menembus Dharma, baru pada tingkat pariyati kebanyakan. Jadi perjalanan kita masih jauh. Namun sebagai jana, yang berarti sudah mengembangkan pandangan terang dan sampai mampu menghancurkan kekotoran batin, yaitu loba, dosa, moha. Karena wipasana dan asawakaya nyana ini sebenarnya sinonim, hanya perbedaannya wipasana tingkat permulaan, terus wipasana dengan tercapainya mahanyana yang ditulis di telundak ini. Lihat, telundak ini penuh dengan tulisan mahanyana. Kemudian sudah merealisir sang buah disebut asawakaya nyana, artinya pengetahuan tentang penghancuran dari kekotoran-kekotoran batin. Jadi seorang arahat yang hanya mampu mencapai penghancuran kekotoran batin tanpa mencapai kekuatan batin tertentu atau kesidian, mereka ini digolongkan Sukho Wipasaka. Itu baru merealisir Dharma. Itu baru Patiweda Dharma. Itu baru mencapai Wimuti atau kemerdekaan tulen. Itu baru mencapai Nibbana. Meskipun masih dalam saat hidup sudah mencapai Nibbana. Kalau Tewijo ini itu seperti sang Buddha, memiliki Kube Niwasa Nusati Nyana, berarti tahu kehidupan beliau yang lampau yang mana saja. Memiliki Catu Papatan Nyana, memiliki pengetahuan mengetahui kehidupan kita sekalian, siapa saja dan yang mana saja dan yang kapan saja. Dan kemudian asawakaya nyana, seperti yang dicapai oleh para arahat biasa. Dan kemudian para arahat yang memiliki ca-abinya, mereka itu memiliki kesidian, bisa terbang di angkasa, bermeditasi kepada tanah, bisa jalan di atas air, bisa duduk di atas air. Demikian seterusnya, bisa menembus gunung, bisa masuk ke tanah, bisa memperbanyak dirinya menjadi banyak, yang banyak menjadi satu, keluar api, keluar air, mata dewa, telinga dewa, mengetahui kehidupan lampau. Demikian. Dan akhirnya juga asawakaya nyana yang paling dasar. Sedangkan yang dinamakan Catu Pati Sambidapato adalah mereka yang telah mencapai arahat pula, tetapi mempunyai kemahiran tertentu. Antara lain mahir dengan doktrin atau persoalan yang mana saja, dan bisa menjelaskan yang gamblang, terang dan jelas. Kemudian mahir
mengerti gejala-gejala alam semesta ini, baik batin, baik materi, baik kesadaran, baik pikiran, baik pencerapan, baik apa yang disebut kanda kelima atau rupa kanda atau jasmani, dan bisa menjelaskan dengan terang dan jelas sekali. Kemudian kemahiran yang lain itu adalah bisa berbicara bahasa apa saja, seperti Sang Buddha. Kalau beliau pergi ke neraka loka mengajar, pakai bahasa di situ. Kalau beliau mengajar di surga loka, beliau pakai bahasa di situ. Kalau beliau pergi ke Brahma loka, beliau pakai bahasa di situ. Pokoknya semua bahasa. Kalau beliau ada semut bicara bisa mengerti. Kalau ada gajah bicara bisa ngerti. Kalau di sini di Bali, siapa namanya itu? Angling Dharma atau Aji Dharma? Angling Dharma ya. Angling Dharma bisa mendengar suara cecak. Kemahiran yang lain adalah menjawab pertanyaan orang. Apa yang diragukan itu yang dijawab dengan terang dan jelas. Itu baru pencapaian. Maka oleh karena itu, sekedar untuk dimengerti, untuk memperdalam. Jadi begitulah beratnya beragama Buddha, saudara-saudara sekalian. Aduh, alangkah beratnya. Tapi jangan mengatakan mana tahan. Kecil ya kita, kecil yang kita peroleh. Wadah kita kecil ya kecil yang kita isi. Daripada kosong. Daripada mereka yang sama sekali tidak mengerti pengertian ini, lalu merasa beragama, asal sembahyang sudah merasa saya paling beragama. Umat Buddha tidak boleh demikian. Sudahkah saya menjalankan Banda Garika Pariyati? Oh belum. Sudahkah saya menjalankan Dhamma Adipateya Patipati? Oh belum. Sudahkah saya mencapai Pati Weda Dhamma? Oh belum. Saya masih rendah. Saya masih kecil. Saya masih hina sekali. Karena itu saya belajar beragama. Pelan-pelan saya akan susul. Inilah yang kita harapkan dalam meningkatkan pengertian, kedalaman beragama, penghayatan dan pengamalan agama. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata saya sudah berbicara 1 jam 20 menit. Sudah capek, saudara-saudara sekalian? Nah, kalau tidak menjawab itu artinya sudah lapar, haus. Apakah konsumsi di belakang itu sudah siap? Tidak ada yang menjawab. Tolong konsumsi di belakang itu disiapkan, sebentar lagi akan istirahat. Para muda-mudi dari Singaraja atau dari Denpasar, ya sekarang ini begitu saya tutup, saya akhiri khotbah saya ini akan ada pemberkahan. Setelah itu saudara-saudara bekerja dengan giat, ikut gotong royong mempersiapkan konsumsi untuk malam ini yang tertib, teratur, dan jaga yang ketat. Utamakan dulu tamu-tamu kita yang duduk di depan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya rasa sudah banyak sekali saya berbicara. Demikianlah ajaran-ajaran agama dari Sang Buddha ini yang saudara terima dari khotbah ini, yang saya terima dari buku-buku, dan buku-buku itu ditulis di dalam kitab suci Tripitaka. Kitab Tri Suci Pitaka itu disusun oleh para arahat,
itu mendapat wejangan-wejangan dari Sang Buddha. Sang Buddha mendapat pengetahuan ini dari hasil pikiran beliau yang sudah bersih dari segala noda. Beliau tidak mengatakan ini sebagai wahyu atau sebagai sabda, tetapi beliau mengatakan saya dapatkan pengetahuan itu dengan otomatis setelah pikiran saya begitu bersih, tak ternoda. Dan kemudian pengetahuan-pengetahuan yang beliau peroleh yang disebut Sabanyutta atau Maha Tahu ini yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya akhirnya dikodifikasikan menjadi kitab suci Tripitaka. Jadi kita bisa anggap isi kitab suci Tripitaka itu adalah sabda-sabda Sang Buddha atau perintah-perintah kebajikan Sang Buddha yang kita harus taati. Dengan demikian, saudara harus mentaati ajaran agama, instruksi Sang Buddha atau perintah-perintah kebajikan Sang Buddha ini, tetapi juga harus mentaati undang-undang negara, karena saudara bangsa Indonesia dan tinggal di Indonesia, dan juga mentaati peraturan-peraturan setempat. Dengan demikian berarti saudara taat kepada peraturan-peraturan yang ada. Persis seperti kalau kita melanggar undang-undang, kita akan ditangkap polisi atau ditangkap oleh kejaksaan. Kemudian dituntut, diajukan ke pengadilan. Kalau salah kita dihukum. Demikian pula kalau kita menentang hukum alam yang diajarkan dari Sang Buddha, seperti siapa berbuat baik akan berbuat kebaikan, yang jahat akan berbuat kejahatan, ini tidak ada ampun. Tidak bisa saudara kasih ampun. Hai hukum karma, terima dong ini. Mana dia bukan hukum personal seperti ketua pengadilan negeri? Tidak, itu hukum. Nah demikianlah saudara-saudara sekalian, pada Waisakha Puja ini saudara telah ditingkatkan kesadaran pengertian kepada agama Anda sendiri, dan juga dianjurkan untuk kesadaran bernegara, berbangsa, dan dengan demikian berarti tugas saya pada saat ini sudah menyampaikan kepada saudara sebagaimana kewajiban yang saya harus pikul. Terima kasih atas perhatian saudara dan selamat Waisakha Puja ke 2530.